Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya ada kejanggalan drawing Piala Asia U23 diwarnai aksi kecurangan. Lampaui target FIFA bahkan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah event selanjutnya. Bung Toel sindir kontrak Sintayong. Dan Marcelino Ferdinand dapatkan misi baru dalam karirnya. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin, buka suara terkait pemain siapa yang patut dijadikan kiblat pemain muda di Indonesia. Pria berusia 56 tahun itu menyebut bahwa Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, cocok jadi kiblat para pemain muda masa depan tim nasional. Bukan tanpa alasan, ex-pelatih Timnas Futsal itu mengatakan Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, memang patut dicontoh karena beberapa aspek. Sebagaimana diketahui sekarang, pemain berusia 24 tahun tersebut sedang berkarir di Korea Selatan, tepatnya bermain bersama Jeonnam Dragons FC. Keberanian Kapten Timnas Indonesia ini berkarir di Liga Korea Selatan dinilai Coach Justin jadi salah satu aspek yang bisa ditiru pemain muda tanah air. Bukan sekedar pergi ke luar negeri, namun Coach Justin menjelaskan Asnawi mampu menembus tempat di tim utama, sehingga bisa bermain secara reguler bersama Jeonnam Dragons. Selain tampil sebagai pemain reguler di K-League 2, attitude dari seorang Asnawi juga dipuji oleh pengamat sepak bola Justin. Sebagaimana diketahui, para penggawa Garuda saat ini sudah kembali ke klubnya masing-masing usai berjuang di laga kualifikasi Piala Dunia. Begitu pula dengan striker Timnas Rafael Struijk yang telah kembali dengan klubnya ADO Den Haag. Namun, pemain berusia 20 tahun ini masih menemui kesulitan untuk tampil secara reguler di Eerste Divisi Belanda. Setelah ia hanya menghangatkan bangku cadangan saat ADO Den Haag bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah FC Dordrecht. Pelatih dari JK Leipzig memasukkan nama Struijk ke dalam daftar pemain untuk pertandingan ini. Namun, hingga peluit panjang ditiupkan wasit, Struijk hanya menyaksikan laga dari bangku cadangan. Leipzig sudah memberikan sinyal Struijk tidak dimainkan meski namanya masuk ke dalam daftar pemain. Hal itu disebabkan Struijk tampil selama 141 menit saat memperkuat timnas senior melawan Irak dan Filipina. Selain itu, pelatih asal Swiss tersebut juga mengungkapkan bahwa ia tahu persis kapan pemainnya bisa kembali dan berapa banyak istirahat yang diperlukan pemainnya. Kabar mengejutkan datang dari drawing Piala Asia U23 2024 Qatar Kamis lalu yang dianggap mengandung kecurangan. Mengingat besarnya euforia pecinta sepak bola di Asia ini, berbagai negara peserta turut mengawal jalannya undian tersebut tak terkecuali Indonesia. Namun, sangat disayangkan tayangan pengundian itu secara mendadak tidak bisa diakses oleh negara-negara yang sudah membeli hak siarnya. Dilansir dari laman resmi salah satu media Cina, Seoul menyatakan pengundian tersebut jelas dicurangi oleh pihak AFC. Menurut mereka, jika dilihat dari hasil drawing, negara-negara di Asia Timur termasuk tim Cina, Jepang, dan Korea Selatan kembali menjadi korban, di mana tiga negara tersebut sama-sama tergabung dalam grup B Piala Asia U23 2024 Qatar ini. Bahkan secara terang-terangan, media Sohu mengklaim bahwa kecurangan ini dibuat oleh aktor utama pengundian, yakni Ketua Komite Ekonomi AFC Uzbekistan. Selain menguntungkan Uzbekistan, mereka juga menilai pengundian ini berpihak kepada Arab Saudi, di mana disinyalir plottingan tersebut ditujukan untuk memudahkan kedua negara itu menjuarai ajang tingkat Asia ini. Karena seperti yang diketahui, penghuni tiga besar akan dipastikan lolos menuju Olimpiade Paris 2024. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan masukan dari salah satu pengamat sepak bola yang akrab disapa dengan Coach Justin. Bakatnya dalam dunia sepak bola memang diakui oleh mantan pelatih futsal Indonesia ini. Namun, meskipun memiliki kualitas yang bagus, Coach Justin memberikan masukan kepada striker skuad Garuda ini supaya memperhatikan attitude-nya. Justin mengungkap bahwa ia tidak yakin dengan attitude yang dimiliki pemain berusia 19 tahun ini. Sebagai tambahan informasi, Marcelino Ferdinand saat ini bermain di KMSK Denze, klub Liga 2 Belgia.
Coach Justin pun mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand memiliki bakat yang luar biasa sehingga hal itu bisa membuatnya berkembang di Eropa. Namun dengan catatan apabila Marcelino Ferdinand ingin menjadi pesepak bola yang hebat, maka harus dibarengi dengan attitude yang bagus. Coach Justin pun memberi contoh pemain anyar Real Madrid yakni Endrick Felipe yang masih berusia muda namun memiliki attitude yang baik dan hanya fokus untuk bermain sepak bola. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 gugur di fase grup Piala Dunia U17 2023. Pengalaman ini menjadi hal yang paling berharga terkhusus bagi para pemain. Apalagi mengingat ini merupakan pertama kalinya Garuda Asia mentas di ajang Piala Dunia U17. Di samping itu, pemain keturunan Welber Jardim yang turut membela skuad Garuda Asia dipandang sebagai sosok yang memotivasi pemain muda tanah air. Pandangan itu datang dari mantan pemain Persija Jakarta, Antonio Claudio. Pria kelahiran Brasil itu melihat potensi besar yang dimiliki Welber. Mengingat Welber saat ini merupakan pemain muda Indonesia yang berkompetisi di Brasil. Claudio melihat kehadiran pemain Sao Paulo ini di Timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Berkat Welber, para pemain muda tanah air semakin berlomba untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, Claudio tidak ingin membuat Welber haus pujian. Menurutnya, tidak ada pemain yang bagus seorang diri dalam sebuah tim. Welber dinilai tampil bagus, tetapi tidak lepas dari dukungan teman-teman lainnya di Timnas Indonesia U17. Artinya, secara keseluruhan skuad Garuda Asia juga memiliki potensi yang apik. Indonesia sejatinya dipilih langsung oleh Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. PSSI pun menyiapkan 4 stadion yang menjadi venue perhelatan tersebut. Di antaranya yakni Stadion JIS, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Sebelumnya, euforia gelaran ajang prestisius di level umur ini banyak yang meragukan. Sebab laga ini hanyalah diisi oleh pemain muda saja tanpa diisi pemain bintang. Namun kini, panitia lokal Piala Dunia U17 2023 mengonfirmasi bahwa jumlah penjualan tiket sudah melampaui target yang diberikan FIFA. Tiket yang sudah didistribusikan hingga babak 16 besar di 4 venue mencapai 514.000 lembar. Total 44 pertandingan hingga babak 16 besar adalah sekitar 11.681 orang. Jumlah itu sudah melampaui target yang diberikan oleh FIFA, yaitu 10.000 penonton per pertandingan. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap bahwa ia bersyukur atas tingginya animo penonton Piala Dunia U17 yang telah melampaui target yang dicanangkan FIFA. Baginya, hal ini membuktikan bahwa Piala Dunia U17 menjadi tontonan yang menghibur dan menarik bagi penggemar sepak bola tanah air. Dengan begitu, banyak yang menyebut bahwa FIFA tidak akan kapok untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah event besar selanjutnya. Sebagaimana diketahui, hasil tak maksimal harus diraih Sintayong bersama Timnas Indonesia di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Hal ini membuat pengamat sepak bola Bung Toel cukup prihatin melihatnya. Sintayong yang menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia tidak bisa membawa kemenangan di 2 laga itu. Dengan gembar-gembor, Timnas Indonesia sudah berada di level Asia. Ketika menghadapi tim yang tidak lolos Piala Asia 2023 yakni Filipina, justru anak asuh Sintayong kewalahan. Oleh sebabnya, Bung Toel menyebut perolehan tersebut menjadi alarm keras bagi PSSI untuk segera mengevaluasi kinerja Sintayong. Baginya, ini merupakan start yang buruk dalam mengawali kampanye di ajang bergengsi tersebut. Ia juga menilai bahwa pelatih skuad Garuda itu jelas menoreh rapot merah. Sebuah tanda atau alarm bagi PSSI kepada Sin karena memperoleh hasil kurang maksimal. Menurut Toel, pelatih timnas tersebut sudah dituruti semua permintaannya seperti naturalisasi pemain, namun tidak mampu memberi prestasi.